Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Made Sahadi Wiratma pada kelas AK 708. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi atas jurnal yang ditulis oleh Haris Manurung yang berjudul Analisis Kinerja Portofolio Saham dengan menggunakan metode Sharpe, Jensen, dan Treino. Adapun jurnal ini dirilis pada tahun 2019. Adapun pembahasan akan kita lakukan terhadap 5 aspek, yaitu objek penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu objek penelitian. Pada bagian objek penelitian, penulis menempatkan fokus pada evaluasi kinerja investasi saham dengan pendekatan risk adjusted. Artinya, kinerja tidak dinilai dari return saja, tetapi juga dikaitkan dengan risiko yang menyertai. Objek yang dianalisis adalah 20 saham emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari berbagai sektor. Periode observasi yang dipakai relatif singkat, yaitu Juni sampai Juli 2019. Dengan data utama berupa harga penutupan atau closing price untuk menghitung return. Agar penilaian kinerja memiliki dasar pembanding yang jelas, penulis menggunakan IHSG sebagai proksi return pasar dan SBI sebagai proksi tingkat bebas risiko. Dua acuan ini penting karena menjadi komponen utama dalam penghitungan indeks Sharpe, Jensen, dan Treynor. Namun, ada satu hal yang perlu dicermati supaya interpretasinya tepat. Meskipun judul penelitian menggunakan istilah portofolio, hasil perhitungan yang disajikan banyak dilakukan per saham. Karena itu, secara konseptual, penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai penelitian kinerja saham-saham kandidat portofolio, bukan pembentukan portofolio berbobot yang benar-benar dioptimalkan. Kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu masalah penelitian. Masalah penelitian berangkat dari kenyataan bahwa keputusan investasi tidak cukup hanya melihat return nominal, karena return harus dinilai bersama tingkat risiko yang menyertainya. Investor membutuhkan ukuran yang mampu menunjukkan apakah suatu investasi memberikan kompensasi return yang layak terhadap risiko yang diambil. Dalam konteks itulah, penulis menempatkan kebutuhan evaluasi kinerja portofolio atau saham menggunakan ukuran kinerja yang mempertimbangkan risiko risk-adjusted performance. Penelitian mempersoalkan bagaimana kinerja sekumpulan saham apabila diukur menggunakan 3 pendekatan evaluasi yang populer dalam teori portofolio dan CAPM, yaitu metode Sharpe, Jensen, dan Treynor. Dengan kata lain, pertanyaan kunci yang ingin dijawab adalah bagaimana hasil penilaian kinerja investasi saham yang diperlakukan sebagai objek evaluasi portofolio bila menggunakan ketiga indeks tersebut dan bagaimana perbedaan kesimpulan yang mungkin muncul di antara ketiganya. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menilai dan membandingkan kinerja investasi pada saham-saham sampel menggunakan 3 ukuran kinerja portofolio yang memperhitungkan risiko, yaitu indeks Sharpe, indeks Jensen, dan indeks Treynor. Secara lebih spesifik, penulis bertujuan yang pertama, menghitung return dan risiko saham-saham sampel serta mengaitkannya dengan return pasar IHSG dan tingkat bebas risiko SBI. Yang kedua, menghitung nilai kinerja berdasarkan Sharpe, Jensen, dan Treynor untuk masing-masing saham atau portofolio yang dievaluasi. Dan yang terakhir, menyimpulkan saham atau kumpulan saham yang dinilai paling optimal berdasarkan hasil ukuran-ukuran tersebut. Penelitian juga mengarah pada penentuan metode mana yang dianggap paling optimal dalam menggambarkan kinerja pada periode observasi yang dipilih. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis data sekunder. Data utama yang digunakan ialah harga penutupan saham selama periode Juni sampai Juli 2019 untuk menghitung return masing-masing saham. Sebagai pembanding, penulis menggunakan data IHSG untuk memperoleh return pasar, serta data SBI untuk memperoleh tingkat pengembalian bebas risiko.
Setelah return dihitung, penulis mengukur risiko melalui dua cara, yaitu yang pertama, risiko total yang direpresentasikan oleh standar deviasi return, dan yang kedua, risiko sistematis yang direpresentasikan oleh beta, yang merefleksikan sensitivitas return saham terhadap return pasar. Selanjutnya, kinerja dievaluasi menggunakan 3 indeks. Yang pertama, indeks Sharpe menghitung excess return per satuan risiko total, sehingga menilai kinerja dengan mempertimbangkan volatilitas keseluruhan. Kedua, indeks Janssen menghitung selisih antara return aktual portofolio dengan return yang seharusnya menurut CAPM. Nilai positif mengindikasikan kinerja melampaui yang diprediksi CAPM. Ketiga, indeks Raynor menghitung excess return per satuan risiko sistematis, sehingga fokus pada risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Hasil penghitungan kemudian disajikan dalam tabel yang memuat rupiah, beta, dan sigma, serta nilai Sharpe, Janssen, dan Raynor untuk masing-masing saham, yang selanjutnya dibandingkan untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya kita lanjut ke bagian keempat, yaitu hasil penelitian. Berikut adalah tabel rata-rata return portofolio, rata-rata return IHSG, dan rata-rata return SPI. Berikut adalah indeks Sharpe, indeks Janssen, dan indeks Raynor. Berikut adalah grafik return portofolio 20 saham sampel, indeks Sharpe, indeks Janssen, dan indeks Raynor, dan tabel deskriptif indeks portofolio 20 saham Sharpe, Janssen, dan Raynor. Hasil penelitian menunjukkan variasi return, risiko, dan kinerja risk adjusted di antara 20 saham sampel selama periode Juni sampai dengan Juli 2019. Penulis mencatat besaran pembanding utama dalam perhitungan yaitu SBI sebesar 0,005 dan rata-rata return pasar IHSG sekitar 0,000775. Dari sisi risiko sistematis, nilai beta saham bervariasi cukup lebar, dengan rata-rata beta yang dicatat sekitar 0,781. Terdapat saham dengan beta yang sangat tinggi, misalnya PTPP sekitar 7,077. Dan saham dengan beta negatif besar, misalnya BMRI dengan minus 5,302. Dari sisi risiko total, standar deviasi juga berbeda-beda antar saham sesuai volatilitas return masing-masing. Dalam pengukuran kinerja, indeks Sharpe pada rata-rata menghasilkan nilai negatif sekitar minus 0,1739, yang mengindikasikan bahwa pada periode tersebut banyak saham tidak memberikan excess return yang lebih besar dibandingkan tingkat bebas risiko jika ditinjau terhadap total risiko. Berbeda dari Sharpe, indeks Janssen pada rata-rata bernilai positif sekitar 0,0017. Menunjukkan bahwa secara rata-rata terdapat kinerja yang melampaui return yang diprediksi CAPM untuk sebagian saham. Nilai Janssen tertinggi dalam tabel ditunjukkan oleh BMRI sekitar 0,0274 dan terendah oleh PTPP sekitar minus 0,0249. Sementara itu, indeks Raynor rata-rata bernilai positif sekitar 0,0087. Pada tabel, nilai Raynor tertinggi ditunjukkan oleh UNVR sekitar 0,21635 dan nilai terendah oleh PTPP sekitar minus 0,02561. Berdasarkan komparasi ketiga ukuran tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kinerja yang paling optimal dalam penelitian ini dinilai melalui indeks Janssen, dan saham yang disebut paling pilihan portofolio optimal adalah ANTM, BMRI, KLBF, dan UNVR. Kesimpulan ini dibangun dari perhitungan indeks kinerja saham yang menonjol pada saham-saham tersebut pada periode observasi yang digunakan, dengan menekankan bahwa Janssen dianggap paling representatif dalam menunjukkan kemampuan menghasilkan return di atas yang diharapkan menurut model CAPM. Demikian presentasi saya tentang jurnal analisis portofolio dan saham kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.